Shalom saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini banyak hal kejadian yang menimpa kehidupan banyak orang, khususnya merasa kehilangan orang-orang yang sangat begitu dicintai. Apakah itu kehilangan seorang ayah, seorang ibu, saudara, mertua, famili, atau sahabat dekat. Itu kehilangan karena telah dipanggil ke rumah Bapa di surga. Kadangkala dalam media sosial, hampir setiap hari kita membuka, baik dalam Facebook kita atau WhatsApp, Telegram, Instagram, ataukah itu YouTube, bahkan televisi, banyak mengabarkan hari-hari ini kepada kita betapa banyaknya orang yang meninggal. Saudaraku yang terkasih, memang dari dulu sudah sering kita mendengarkan berita tentang meninggal dunia, berita duka cita. Apakah itu karena penyakit, karena kecelakaan, karena musibah, atau karena bencana, atau malapetaka. Sudah sering kita dengar dan saksikan. Tetapi saudaraku yang terkasih, hari-hari ini sesuatu yang begitu sangat menyedihkan, karena kita harus berpisah dengan orang yang sangat kita kasihi. Apalagi itu saudaraku mati karena masa-masa penyakit, pandemi yang luar biasa hari-hari ini, yaitu COVID-19, sehingga kita tidak akan bisa lihat wajahnya, tidak bisa dibawa ke rumah, langsung dari rumah sakit dikebumikan. Itu sangat menyedihkan saudara, sehingga akan ada tangisan yang luar biasa, tangisan yang paling menyedihkan, karena kita harus berpisah dengan orang-orang yang sangat kita kasihi dan kita tidak bisa lihat dan saksikan dia dikebumikan. Nah, untuk itu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahkan sebagai hamba Tuhan, peristiwa yang paling sering saya saksikan, tangisan yang paling menyedihkan itu adalah di saat penutupan peti jenazah. Karena itulah terakhir kali melihat wajah yang kita sangat kasih. Nah, untuk itu saudaraku yang terkasih, untuk penghiburan bagi sekalian kita tentang kehilangan orang-orang yang kita kasih, saya akan membacakan sebuah kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Menangislah dengan orang yang menangis. Saudaraku, tidak bisa kita pungkiri ada tangisan histeris, ada tangisan yang paling menyedihkan, tangisan yang membuat suara kita parau, bahkan kita kehilangan suara karena kita terlalu keras
menangis. Terlalu lama kita menangis. Bahkan air mata kita rasanya sudah sampai kering, saudaraku. Oleh karena dipenuhi dengan kesedihan yang amat dalam. Dan itu, saudaraku, hal yang biasa. Itu adalah manusia. Karena firman Tuhan katakan, menangislah dengan orang yang menangis. Bila ada mengalami duka cita, tidak mungkin, saudaraku, kita bersuka cita, bergeluri, menari, bertepuk tangan. Tidak perlu, saudaraku, mengekspresikan hal-hal seperti itu. Bukan berarti artinya, saudaraku, kita bersuka cita di tengah-tengah kita mengalami duka. Tetapi bersuka cita, saudaraku, walaupun di saat-saat duka, itu adalah hati kita. Bukan ekspresi yang kita tampilkan di luar, yang kadangkala itu adalah sebuah tipuan dan kemunafikan. Belum tentu tulus dari hati kita yang sangat dalam. Karena saudara, itu alkitabiah. Bila kita kehilangan dengan orang yang kita kasihi, ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi secara fisik, secara jasmani, yang selama ini kita bisa canda, bisa mendengar nasihatnya, tertawa, bermain bersama. Dan kali ini itu semua sudah berhenti. Hal yang wajar, dan itu bukanlah dosa. Bila kita menangis, saudaraku. Menangis, saudaraku. Yesus sendiri pun pernah menangis. Di saat peristiwa di mana Lazarus, orang yang dia kasih itu, meninggal. Tetapi, saudaraku, tangisan Yesus Kristus, inilah yang akan kita renungkan bersama-sama. Tangisan yang seperti apakah yang dimaksud? Menangis seperti apakah yang dimaksud? Yang pertama, saudaraku, kita menangis. Yang pertama, saya harus menyampaikan, kita menangis khususnya bila kita ditinggalkan orang yang sangat kita kasihi, supaya tangisan kita itu tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Saya tadi di awal mengatakan itu manusiawi, itu hal yang wajar. Mau kita menangis menjerit, mau suara kita sampai parau, mau kita menangis histeris, itulah manusiawi. Tetapi, saudaraku, di balik tangisan itu, ini harus perlu kita renungkan bersama-sama. Sebab di dalam Tuhan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Yang pertama, tangisan itulah tangisan. Yang pertama, tangisan penyesalan. Tangisan penyesalan, tangisan pertobatan, tangisan perubahan hidup. Sambil salah satu contoh, saudaraku, bila orang yang kita kasihi, apakah itu ibu kita, selama hidupnya kita tidak berbuat yang terbaik dalam hidup, malah kita sering menyakiti, melukai hatinya, bahkan oleh karena kita malah mempercepat kematiannya karena memikirkan sikap karakter kita, tingkah laku kita, sehingga dia meninggal. Nah, baru kita menangis menjerit histeris, saudaraku, supaya tangisan kita itu bermakna dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah tangisan itulah tangisan penyesalan. Menyesali selama ini sikap, tingkah laku, kejahatan, kesalahan, dosa kita kepada orang yang kita kasih. Kita menyesali diri kita di hadapan Tuhan. Kita menangis, Tuhan, aku sudah terlalu jahat, aku tidak sempat berbuat baik, aku menyakiti hati orang yang kukasihi. Tangisan itulah tangisan penyesalan. Tangisan pertobatan. Jadi bukan hanya sekedar berpisah secara jasmani,
Tangisan supaya ditonton dan dilihat, disaksikan oleh orang-orang lain. Itu tidak Alkitabiah. Sehingga Yesus pernah berkhotbah di bukit berkata, salah satu ucapan bahagia Yesus, Matius 5 ayat yang keempat, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Jadi kata berduka cita bukan hanya sekedar kemalangan, kehilangan orang-orang yang dikasihinya, tapi berduka cita karena dia menyesali dirinya. Dia berduka cita oleh karena perbuatannya yang salah, yang tidak benar, yang jahat, yang penuh dosa. Dia berduka cita. Orang-orang seperti inilah layak dan pantas dihibur oleh Tuhan dan berkata, aku sudah mengampuni segala dosa-dosa. Jadi itu yang pertama, saudaraku, bila kita mengalami duka, dan duka itu ada tangisan, tetapi tangisan kita itulah tangisan penyesalan, tangisan pertobatan, karena kita tidak berbuat yang terbaik kepada orang yang kita kasihi semasa hidup. Yang kedua, tangisan itu, saudaraku, walaupun itu sangat menyedihkan, tangisan kebahagiaan. Ada orang menangis bukan karena dia mengalami kesedihan yang luar biasa, tapi ada orang menangis justru karena dia sungguh sangat berbahagia. Orang menerima hadiah, dan hadiah itu begitu luar biasa. Hadiah itu di luar duka, di luar pikiran, di luar kerinduan. Tiba-tiba dia menerima hadiah yang begitu besar. Salah satu contoh, saudaraku, dari bank, dia mendapatkan hadiah mobil karena undian. Saudaraku, dia dapat undian. Dia menerima mobil itu dengan linangan air mata. Bukan karena suasana hatinya sangat sedih sehingga dia menangis, tapi karena dipenuhi dengan kebahagiaan. Jadi kalau kita menangis dengan orang yang kita kasihi yang sudah meninggalkan kita, yang kedua, saudaraku, kita menangis, apakah itu menjerit histeris sampai suara kita hilang, saudaraku. Tangisan itu tangisan kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaannya semasa hidup yang kukasihi ini, aku sudah berbuat yang terbaik, berbuat maksimal, berbuat semampuku, menyenangkan, menyukakan hati. Itu tangisan kebahagiaan yang pertama. Tangisan kebahagiaan yang kedua, aku percaya bahwa orang yang kukasihi ini sudah tenang di rumah Bapa di sorga. Dia di sorga, dia telah menerima kehidupan yang kekal, kehidupan yang senang selama-lamanya. Dia tidak lagi merasakan sakit, haus dan lapar, menderita, susah di dunia ini. Dia sudah menerima kesenangan, kehidupan yang kekal. Rumahnya sudah luar biasa. Dia sudah pindah rumah di rumah yang disediakan oleh Bapa yang di sorga. Jadi kebahagiaan kita menangis karena kita berbahagia karena dia di sorga. Semasa hidupnya kita doakan dia, kita berbuat yang terbaik, kita sampaikan kebenaran firman Tuhan, dan matinya pun matinya di dalam Tuhan, maka dia mengalami kehidupan yang kekal, kesenangan yang kekal. Itulah tangisan yang kedua, tangisan kebahagiaan. Tangisan kebahagiaan. Yang terakhir, yang ketiga, tangisan perubahan masa depan yang luar biasa. Artinya ada begitu orang yang meninggalkan kita, kita akan berkomitmen hidup pasti lebih baik, pasti lebih bahagia. Keluarga, anak-anak pasti
hati lebih rukun. Jadi tangisan kita itu minta kekuatan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta hikmat Tuhan. Sepeninggal orang-orang yang kami kasihi ini, kami semakin lebih baik, semakin lebih mengasihi, semakin bersatu, meninggalkan keharumanlah orang tua kami ini, istri, anak, menantu, cucu, mertua, sahabat yang meninggalkan kami ini. Keharuman yang luar biasa akan ditinggalkan bagi kami. Jadi tangisan itu sebuah komitmen untuk berjuang untuk lebih baik, lebih baik, lebih baik. Nah saudaraku, itulah arti daripada tangisan. Tangisan kita bukan hanya sekedar tontonan. Tangisan kita bukan hanya sekedar disaksikan orang lain. Tangisan kita bukan hanya sekedar supaya orang melihat, oh kita mengasihi yang kita cintai ini, yang meninggalkan kita, kita sungguh mengasihi. Bukan itu saudara. Tapi jika makna tangisan ini, walaupun tangisan itu sangat menyedihkan, tapi tiga makna ini ada dalam tangisan kita. Pertama, tangisan penyesalan pertobatan. Kedua, tangisan kebahagiaan. Tiga, tangisan komitmen untuk hidup lebih baik. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Bapa, terima kasih. Kau pasti menolong setiap kami, khususnya saudara-saudaraku yang menonton dan mendengarkan khotbah singkat Tuhan. Apakah dalam situasi keadaan tangisan, duka yang amat dalam, Tuhan Yesus, sering kami melihat ada banyak orang karena kehilangan, sehingga dia kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, kehilangan ketenangan, bahkan dia kehilangan imannya. Tuhan, meninggalkanmu karena tidak kuat menerima kejadian kehilangan dari orang yang dikasihi, sehingga menangis dengan sangat luar biasa. Tolonglah kami Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu ini ada tiga makna tangisan kami bila kami sedang ditinggalkan orang-orang yang kami kasih. Mampukan kami Roh Kudus, Engkaulah roh penghibur yang luar biasa. Hiburkan setiap saudara-saudaraku dimanapun berada, yang sedang dalam linangan air mata, kesedihan, duka yang amat dalam. Roh Kudus menolong, sehingga tiga arti tangisan ini Tuhan ada pada setiap mereka. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin.